Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, masih dalam suasana Hari Raya Galungan dan Kuningan. Tak lupa juga kami dari tim Halo Kamtibmas mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Galungan dan menyongsong Hari Raya Kuningan tentunya. Baik, di Halo Kamtibmas hari ini atau sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang tentunya untuk membahas topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada AKBP Andrian Pramudianto SIK SHMSI. Beliau adalah Kapolres Buleleng. Om Swastiastu, selamat sore Pak Andrian, apa kabarnya? Sore Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, bagaimana nih perjalanan dari Buleleng ke Denpasar, lancar-lancar aja? Ya, tadi lancar Pak, lancar. Ada kendala teman ada di daerah. Masih terjadi kemacetan juga. Kemacetan dan upacara tadi. Baik Pak Andrian, terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini. Dan yang pastinya hari ini kita sudah menghadirkan seorang praktisi hukum, Bapak Nyoman Budi Atnyana, SHMH CLA CPL. Om Swastiastu Pak Budi. Apa kabarnya Pak Budi? Sehat. Wah, ini sehat selalu ya. Ini kebetulan juga ini Pak Budi asalnya juga dari Buleleng nih. Ada Singaraja juga. Singaraja ya Pak ya. Baik Pak Budi, terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini. Baik, saya ke Pak Andrian Pramudianto selaku Pak Kapolres Buleleng. Kita mengetahui beberapa waktu yang lalu ataupun dalam situasi pandemi ini sendiri tentunya kondisi secara umum wilayah hukum Polres Buleleng seperti apa nih? Ya, jadi untuk secara umum wilayah hukum Polres Buleleng pada saat pandemi hingga sekarang, jadi kebetulan saya baru 3 bulan Pak di sini. Itu saya masuk pertama pandemi sedang tinggi-tingginya. Di Buleleng itu per hari kasus terkonfirmasi itu bisa sampai 100 lebih Pak. Langsung kare, alhamdulillah sampai hari ini sudah berhasil kita tekan. Pertumbuhan untuk konfirmasi positif itu di paling maksimal di angka paling 2 Pak. Nah, jadi secara umum untuk Kamtibmas di Buleleng itu terkendali karena wilayah Buleleng sangat luas Pak ya, mungkin sekitar sepertiga Pulau Bali. Jadi dari barat ke timur itu ujungnya Jembrane sampai Karangasem. Kita mempunyai 9 kecamatan, 10 polsek Pak. Dan untuk wilayah hukum di Polres Buleleng ini ada juga kita punya pol air karena wilayahnya kita terdiri dari pantai juga Pak dan laut, termasuk ada juga dari Polda juga ada di Celukan Bawang juga Pak. Jadi secara umum sih situasi hukum di Polres Buleleng situasinya aman, terkendali Pak. Tidak ada gangguan yang sampai saat ini, tidak ada gangguan yang signifikan. Baik. Kalau kita berbicara tentang angka kriminalitas yang cukup menonjol akhir-akhir ini, adakah Pak Andrian di wilayah hukum Polres Buleleng? Jadi kalau angka kriminalitas ya di warna itu agak banyak itu di kasusnya seperti penganiayaan Pak. Terus ada juga curanmor. Tapi curanmor ini masyarakat mungkin lalai Pak, karena biasanya kuncinya nyantol. Tapi kalau yang kejadian-kejadian yang menonjol lainnya itu tidak terlalu banyak Pak. Seperti kasus laka lantas juga banyak Pak, karena laka lantas di daerah barat itu, daerah Grogak itu kemarin baru sekitar 3 hari lalu ada kejadian 2 orang kebetulan meninggal dunia karena truk dengan motor itu saling tabrakan Pak. Jadi yang mana menonjol sih laka lantas kan. Oke, bagaimana dengan angka kriminalitas tentang narkoba Pak? Narkoba tetap ada Pak. Kita banyak melakukan penindakan, terutama penangkapan juga di wilayah barat Pak. Wilayah barat dari Buleleng itu biasanya dari situ Pak pintu masuknya untuk menuju ke kota Buleleng maupun ke kota-kota lain. Kita sudah selama saya di sini kita sudah bisa mengungkap sekitar 4 kasus Pak narkoba. Rata-rata itu sabu-sabu. Oke, baik. Ada alasan mereka sampai terlibat dalam kasus seperti itu Pak? Ya, karena biasanya mereka itu selain pengguna, ya juga ada juga yang pengedar juga, tapi barang buktinya nggak terlalu banyak juga sih Pak. Dan kasusnya juga sudah ditangani dari sudah kita tangani, sudah kita limpahkan juga ke kejaksaan.
tinggal kita menunggu proses persidangan di pengadilan negeri di Singaraja. Baik Pak Andrian selaku Kapolres Buleleng, seperti yang kita ketahui juga bahwa di seluruh Indonesia saat ini sedang dilaksanakan operasi zebra. Demikian juga di wilayah hukum Polres Buleleng ini sendiri. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana pelaksanaan operasi zebra di wilayah hukum Polres Buleleng ini sendiri. Baik, kita rehat sejenak Pak Budi dan Pak Andrian. Dan yang pastinya pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng. Kami juga nanti akan mengajak Anda, silakan Anda bisa berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas pada sore hari ini. Masih bersama AKBP Andrian Pramudianto. Beliau adalah Kapolres Buleleng dan hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi atau praktisi hukum Bapak Nyoman Budi Adnyane. Pak Kapolres, kita mengetahui seluruh Indonesia di wilayah hukum termasuk juga di wilayah hukum Polres Buleleng dari tanggal 15 2 minggu ke depan sampai tanggal 28 diselenggarakan operasi zebra agung. Betul, Pak. Ya. Nah, ini ada apa yang membedakan dengan operasi zebra atau operasi-operasi yang lainnya dengan operasi zebra yang dilaksanakan pada saat ini, Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi operasi zebra ini kita lebih mengedepankan penindakan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan. Tapi karena di masa pandemi ini kita juga berkoordinasi kolaborasi dengan aparat terkait seperti Satpol PP, Dishub, TNI terkait dengan pelanggaran prokes yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, Pak. Jadi misalnya ada pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan masker, itu nanti ranahnya Satpol PP untuk memberikan penindakan secara perda mereka. Kalau nanti ada ditemukan pelanggaran lalu lintas, baru kita melakukan penindakan secara tilang, Pak. Jadi ada bedanya. Jadi operasi zebra agung yang diselenggarakan 2 minggu ke depan ini sendiri adalah penindakan penegakan hukum bagi mereka yang melanggar, bisa dikatakan demikian. Dan ini ada sinergitas dengan beberapa pihak yang lainnya. Ya, ada, Pak. Baik. Dan ini kita sudah memasuki hari ketiga pelaksanaan operasi zebra. Berarti bagaimana pelaksanaannya, situasi kondisi pelaksanaan operasi zebra memasuki hari ketiga ini sendiri di wilayah hukum Polres Buleleng? Ya, Pak. Jadi situasinya karena sekarang situasinya pandemi, kita lebih sifatnya tidak boleh melakukan kegiatan penindakan hukum itu secara berhenti atau statis, Pak. Kita harus stasioner atau hunting di jalan. Misalnya ada yang ditemukan melanggar lalu lintas dan prokes, itulah kita tindak, Pak. Karena takutnya kalau kita melakukan penindakan berhenti atau statis di jalan, razia, Pak, itu akan timbul kerumunan nanti, Pak. Jadi malah takutnya timbul klaster baru. Bisa dikatakan ini tidak dilakukan razia, tetapi razia, tapi bukan razia yang berhenti, Pak. Berhenti. Ya, bukan razia yang kita stop di jalan langsung kita kumpulkan satu tempat, bukan. Tapi lebih cenderung kita biasanya mendatangi ataupun melihat pelanggaran-pelanggaran yang ada di jalan. Hunting lah kita istilahnya. Baik, dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti tidak ada titik poin ya atau titik-titik lokasi operasi zebra itu sendiri kah? Ya, kalau titik-titik ada, Pak, yang kita sudah yang kita antisipasi titik-titik yang rawan pelanggaran lalu lintas, itu tetap ada, kita mapping juga, Pak. Nanti kita adakan sistem patroli, ya kan? Itu masing-masing anggota termasuk stakeholder terkait itu juga akan rutin datang ke lokasi-lokasi kita mapping. Baik, sebenarnya apa yang menjadi sasaran pada saat operasi zebra tahun ini, Pak? Seperti tahun ke tahun ya, operasi zebra itu adalah pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan, Pak. Ya, cuman karena ini, Pak, masa pandemi ya ada tambahan lagi tentang prokes.
Baik. Ya. Baik, dan itu tujuan dari operasi Zebra Ya. ini sendiri dilaksanakan. Betul. Baik, Pak Budi, ini apa yang sudah dilakukan oleh khususnya dari Polres Buleleng ini sendiri, kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres tentang kondisi secara umum Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Buleleng, dan yang pastinya ini juga memberikan kenyamanan, keamanan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng untuk melaksanakan aktivitas di situasi pandemi saat ini. Dan kita mengetahui juga sudah disampaikan tadi operasi Zebra juga sudah sedang berlangsung saat ini. Seperti itu, Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, kalau bisa sedikit kita simpulkan, kan ada kecenderungan tidak ada tindak kriminalitas yang menonjol, kan seperti itu, Pak ya. Ya. Nah, kalau itu yang menjadi kecenderungan, maka itu kan terkait dengan dua hal. Satu, masyarakat memang mengurangi untuk beraktivitas, kan lebih banyak di rumah. Yang kedua adalah adanya pengawasan yang mungkin secara terus-menerus dilakukan. Karena kan budaya kita kalau diawasi terus-menerus baru akan tertib gitu. Baik. Seperti misalnya Bali, terkenal 98% penduduknya ikut prokes dengan pakai masker. Itu karena terus-menerus diawasi. Hal ini konkret kok kita lihat. Saya barusan bepergian ke Surabaya, kelompok yang paling ketat itu di Bandara Ngurah Rai, Pak. Yang paling ketat itu di Bandara Ngurah Rai, segala protokolnya itu. Jadi kalau dilihat dari situasi itu dan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, maka ada dua hal, adanya kesadaran untuk ikuti prokes, salah satunya lebih banyak untuk diam di rumah, yang kedua pengawasan yang dilakukan. Jadi kita bisa lihat itu dari tindak kriminalitas yang disampaikan tadi yang ada. Dan kalau soal narkoba khususnya ya, ini kasus narkoba ini akan ada kalau teman-teman di Busur itu melakukan kegiatan penangkapan, kan? Ya. Kan itu biasanya. Ukuran naik turunnya itu. Kalau tindakan itu dilakukan maka akan ketemu. Betul. Nah, jadi kalau narkoba ini kan tidak peduli situasi. Ya. Entah pandemi, entah musim biasa atau situasi biasa, itu tetap ada. Tetap ada, dan kita memang kadang-kadang sistem hukum kita kalah cepat dengan sistem yang dimiliki oleh para pemain-pemain narkoba itu. Nah, jadi ini diperlukan gerakan terus-menerus untuk mengantisipasi kasus narkoba ini. Karena yang paling utama kalau kasus narkoba kan gimana lingkungan memang bisa melindungi anggota komunitasnya, masyarakatnya untuk tidak terjerat ke sana, kan itu. Bukan hanya tugas Pak Kapolres saja. Ya. Tugas lingkungan keluarga Semua, Pak. yang Betul, Pak. paling utama, komunitas terutama. Ya. Karena dari berbagai penelitian yang ada, orang kan menganggap selama ini orang terkena narkoba itu karena ingin coba-coba, padahal tidak. Beberapa penelitian baik di Asia, di Eropa dan Amerika itu, orang terkena narkoba itu karena lingkungan tidak bisa sepenuhnya menerima mereka. Misalnya ada anak nakal di rumah, di stigma. Sehingga dia tidak bisa masuk ke lingkungan keluarga dan teman-temannya, sehingga mereka menemukan komunitas baru di luar. Itulah komunitas narkotika. Jadi mindset masyarakat yang mengatakan anak-anak muda terkena narkotika itu karena coba-coba, tidak benar itu, sudah diteliti itu. Tapi rasa dikucilkan di lingkungan keluarga, rasa dikucilkan di lingkungan pertemanan lah yang menyebabkan dia seperti itu. Dia butuh lingkungan baru, betul. Nah, jadi mungkin itu sehingga entah pandemi, entah PPKM itu tetap ada kasusnya itu. Sehingga diperlukan kerjasama semua pihak. Terus terkait dengan apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi tentang operasi Zebra. Yeah. Ini kan sekarang ada job tambahannya teman-teman di kepolisian ini. Yeah. Bukan hanya melakukan penindakan untuk mengurangi kecelakaan, tapi ikut juga soal prokes. Betul, Pak. Betul. Karena kalau tidak teman-teman di kepolisian dan TNI ikut, mungkin situasi tingkat terinfeksi 1 digit sekarang yang ada di Bali ini tidak akan tercapai. Betul. Sekarang kan 1 digit tuh, 9 berapa itu. Bahkan Ya. di Singaraja 2, Pak ya. Hari ini 1, Pak. Hari ini 1. Ya, kemarin 0-0. Kosong-kosong. Nah, jadi itu karena semata-mata karena ada pengawasan. Kalau tidak diawasi, mungkin lain ceritanya. Sehingga mungkin Pak Made sebagai warga Denpasar tahu gimana dulu teman-teman di pihak keamanan datangi rumah-rumah orang yang terinfeksi itu untuk isolasi terpusat itu. Betul.
Nah itu dampaknya sangat signifikan untuk mengurangi orang-orang yang terinfeksi virus tersebut. Jadi hal seperti itu mungkin terus dilakukan. Operasi zebra dibarengi dengan prokes tersebut. Oke, jadi bisa dikatakan ini seperti kata Pak Budi, ini tambahan tugas dari kepolisian. Tugas tambahan, Pak. Kerja tambahan dari pihak kepolisian, bukan hanya urusan Kaptimas, tetapi masalah protokol kesehatan juga menjadi concern dari pihak kepolisian. Nah, kita mengetahui seiring penurunan level PPKM, kemudian Bali pun sudah dikunjungi oleh beberapa wisatawan domestik khususnya, termasuk di beberapa daerah, dan kita mengetahui juga Buleleng juga memiliki daerah tujuan wisata yang sangat banyak juga tempat daerah tujuan wisata ini sendiri. Nah, dari pihak kepolisian sendiri, khususnya dari Polres Buleleng sendiri, untuk mencegah lonjakan kasus COVID ini sendiri, edukasi kepada masyarakat, bagaimana, apa yang dilakukan oleh Polres Buleleng untuk mengedukasi masyarakat agar tetap mentaati protokol kesehatan ini sendiri, Pak Andrian? Ya, Pak. Jadi untuk personil Polres Buleleng dulu mungkin ya, kalau kita sebutnya pos pagi itu pada pagi hari, itu fokusnya kepada keramaian lalu lintas, Pak. Sekarang bertambah, Pak. Selain keramaian lalu lintas juga ada keramaian orang, pasar. Tambah lagi sudah mulai ada PTM, pertemuan tatap muka sekolah. Lalu WFO sudah tambah lebih dari 50%, otomatis kita juga menempatkan personil di tempat-tempat yang kita anggap rawan kerumunan, Pak. Selain itu, untuk di daya tarik wisata, kalau di Buleleng kan dominannya di Lovina, lalu di daerah Mundu di atas, Wonogiri, ya. Jadi ada perhatian khusus juga, pasti, Pak, juga untuk daerah tujuan wisata di daerah Buleleng ini sendiri, Pak? Ya, pasti. Jadi kita menghimbau para pelaku wisata itu untuk bekerja sama, berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, Pak. Selain itu juga kita secara aktif ya, proaktif, kita jemput bola, Pak, untuk melakukan mengencarkan vaksinasi. Hari ini aja, Pak, ternyata masih ada sekitar 40 orang yang vaksinasi tahap 1, Pak. Ternyata setelah sekian lama masih ada orang-orang yang belum vaksinasi sampai tahap 1 pun. Ya, memang sih yang paling banyak tahap kedua, Pak. Baik. Ya, jadi anggota Polres Buleleng saya kerahkan yang pertama untuk minimal untuk mencegah kerumunan, menegakkan prokes, menggunakan masker, lalu penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, dan yang terakhir yaitu, Pak, melakukan jemput bola bagi pelaku wisata yang mungkin belum sempat untuk divaksin. Itu, Pak. Dan ini tetap gencar dilakukan di wilayah hukum Polres Buleleng. Tetap, Pak. Termasuk juga mungkin kita mengetahui sekarang pun bagi anak-anak usia sekolah pun sudah divaksinasi, para lansia, saudara-saudara kita yang disabilitas pun sudah menjadi perhatian untuk mendapatkan vaksinasi. Betul. Jadi memang fokusnya kita saat ini adalah pada lansia, Pak. Lansia kita melakukan kegiatan dengan Pemkab setempat itu vaksinasi door to door. Jadi mereka kita datangi, kita lakukan screening. Apabila lolos screening langsung kita vaksin saat itu juga. Namun apabila tidak lolos screening kita tunggu, kita ulang lagi. Kalau tidak lagi mungkin 3 hari kita kembali lagi, Pak. Kalau memang sudah bisa divaksinasi, semoga dengan bertambahnya tingkat vaksinasi lansia, level PPKM di Buleleng itu dapat turun menjadi level 1, Pak. Karena memang PR kita sadari itu hanya vaksinasi lansia yang masih di bawah 60% Buleleng pertama, Pak. Baik. Baik, dan itu saat ini lagi gencar-gencarnya dilakukan. Iya, termasuk penegakan prokes di sekolah, Pak. Jadi ya, Sungkara, alhamdulillah di Buleleng ini sampai saat ini belum ada klaster dari PTM tersebut. Ya, sempat ada itu yang positif, langsung kita tutup 3 hari. Setelah itu kita tracing, nggak ada yang kena, kita
kita buka kembali. Oke, Pak Budi, apa yang sudah dilakukan oleh pihak Polres Buleleng untuk mengejarkan sekali lagi ini mungkin tugas tambahan juga selain menjaga Kamtibmas di Buleleng, protokol kesehatan, vaksinasi juga menjadi perhatian dari Polres Buleleng ini sendiri. Termasuk tracing, Pak ya? Tracing juga. Iya. Jadi di luar apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres Ladi, langkah-langkah yang dilakukan terkait kondisi real di sana. Problem Bali ini sekarang kan ada 10.000 wisatawan domestik yang masuk, 10.000. Oke, baik. Nah, Buleleng sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Bali dengan ada Lovina, Wonogiri, terus di barat juga ada, di timur juga ada. Ya. Kan? Nah, jadi kan ada job tambahan untuk ngawasi itu kan. Ada 10.000 orang yang masuk ke Bali melalui gerbang bandara dan pelabuhan itu yang masuk ke Bali, yang sudah tentu harus diawasi. Sehingga di satu sisi mungkin ekonomi bergerak, di sisi lain menjadi tugas baru lagi dari teman-teman kepolisian dan keamanan untuk gimana menjaga ini. Baik. Oke lah, pariwisata mulai dibuka, tapi prokesnya harus tetap dijaga dengan ketat. Betul, Pak. Biar tidak nanti ada semacam gelombang ketiga yang ditakutkan oleh para pihak selama ini. Iya. Jadi untuk mencapai kondisi sekarang ini Bali kan sangat penuh perjuangan dan pengorbanan. Betul, Pak. Sehingga ketika pariwisata mulai dibuka, 10.000 orang datang setiap hari, kan kita harus tetap dengan ketat melakukan pengawasan. Itu tugas kita semua dan tugas utamanya Bapak juga. Baik, Pak Budi, Pak Andrian, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita masih di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama AKBP Andrian Pramudianto, beliau adalah Kapolres Buleleng. Dan hari ini kita sudah menghadirkan Bapak Nyoman Budi Atyana, seorang praktisi hukum. Silakan, Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin juga ada yang ingin sharing pada sore hari ini. Silakan, ada dua narasumber yang akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda tentunya. Baik, Pak Andrian, selaku Kapolres Buleleng, kita mengetahui di Bali, khususnya bagi umat Hindu di Bali khususnya, saat ini sedang melaksanakan Hari Raya Galungan, kemudian akan menjelang Hari Raya Kuningan, dan kita mengetahui juga saudara-saudara kita nanti bulan Desember juga akan merayakan Hari Natal, kemudian Tahun Baru juga akan kita songsong nanti beberapa bulan, mungkin hitungan 1,5 bulan lagi ini sendiri. Berarti ada pengamanan khusus atau perhatian khususkah dengan pelaksanaan hari keagamaan kemudian Nataru ini sendiri, Pak Andrian? Pasti, Pak ya. Jadi kemarin Galungan Buleleng itu macet, Pak. Dari Bedugul sampai Buleleng itu macet. Baik. Termasuk di kampungnya beliau Banyumatis itu berjejer mobil kanan Kiri kiri. kanan. Oke, Jadi baik. kita karena fokusnya pada saat Galungan ada tempat ibadah, Iya. kemarin kita sebar anggota untuk melakukan pengamanan di beberapa lokasi ibadah di pura-pura, Pak. Karena kita jangan sampai takut terjadi klaster tempat ibadah kembali, Pak. Kita fokus kepada penerapan prokes tempat ibadah. Lalu untuk Nataru, kita juga akan melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi itu kegiatan rutin, Pak, tapi kita tingkatkan lagi secara penambahan personil, terus kegiatan-kegiatan lainnya supaya kegiatan pengamanan ibadah itu dapat berjalan lancar, Pak. Jadi rekan-rekan yang beribadah itu merasa aman, tidak ada rasa khawatir maupun cemas. Jadi akan ada penambahan personil juga Ya. menyongsong Nataru ini sendiri, Pak. Pasti, Pak, itu nanti kalau Nataru kan juga akan ada namanya biasanya operasi di akhir tahun, operasi lilin. Ya, yang oleh Mabes itu nanti dilaksanakan Polda serentak juga, Pak, kurang lebih sekitar 2 minggu juga, Pak. Nah, situlah fokusnya kepada pengamanan tempat ibadah, juga pengamanan tempat-tempat wisata, karena
seperti kita ketahui, pasti akhir tahun itu juga berbarengan dengan libur, anak sekolah dan lain-lain. Banyak masyarakat wisatawan domestik yang datang ke Bali dan bisa juga berkunjung ke Buleleng. Demikian, Pak. Baik, Pak Budi, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres Buleleng ini sendiri, berarti pengamanan bagi masyarakat, khususnya bagi kita umat Hindu yang saat ini merayakan hari raya atau keagamaan, bisa dikatakan demikian, bagaimana harusnya masyarakat bersikap terhadap apa yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh dari pihak kepolisian ini sendiri, Pak? Jadi apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi, bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan itu sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Kapolres dan pihak-pihak terkait lain kan sebenarnya ada dua, ada edukasi, ada penegakan hukum kan. Ya, betul, Pak. Nah, edukasi ini kan bisa berupa pembinaan dan lain sebagainya. Himbauan, Pak, ya. Ya, jadi kalau itu sudah lewat seperti yang dibilang tadi, baru penegakan hukum yang akan dilaksanakan. Nah, ketika dua hal ini sudah dilaksanakan, kecenderungan masyarakat Bali ini kan sebenarnya taat. Taat sama ketentuan, taat sama tokoh-tokohnya, sehingga saya sering sekali udah melihat bahwa ketika teman-teman di kepolisian, khususnya Babinnya itu kan selalu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat ya, untuk bisa mengidentifikasi lebih dulu apa yang terjadi di bawah. Nah, terkait dengan hal itu kan sebenarnya yang paling penting itu gimana Bali ini menyiapkan diri untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru itu sebenarnya. Kalau upacara keagamaan kan sudah rutin kita laksanakan dan standar-standar yang akan dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian udah jelas. Mungkin karena ini prokes ada tambahan job tadi. Nah, terkait dengan Natal dan Tahun Baru ini sebenarnya yang banyak diperbincangkan di Bali itu ya Pak Badi ya, kenapa Bali sudah open border, kok wisatawan asing tidak masuk kan? Karena itu yang banyak diperbincangkan, teriak-teriak. Kalau dulu kan industri pariwisata teriak, ayo buka border, kasih boleh masuk. Ketika udah dibuka dari 14 Oktober sampai 14 November lah, anggap 1 bulan. Belum ada satupun ya. Tidak ada yang datang. Baik. Nah, jadi pemerintah kan udah melakukan tugasnya, Pemda Provinsi Bali udah buka border. Nah, setelah dikaji dengan lebih teliti, ini tidak cukup hanya urusan buka border aja. Ada soal karantina, ada soal visa on arrival, ada soal visa turis, macam-macam persoalannya, dan itu bukan ruang ranahnya pemerintah provinsi. Itu ada urusannya dengan Kemenlu, ada urusannya dengan Kumham, imigrasi, ada urusan dengan Depkes. Nah, jadi dibutuhkan memang kesabaran untuk melihat situasi ini. Orang sering membandingkan industri pariwisata Bali dengan Thailand. Thailand dibuka tanpa karantina, tanpa dengan visa on arrival, sehingga datang puluhan ribu. Tapi kan Thailand tidak sebesar Indonesia adalah. Dengan segala problematikanya untuk ikut mengendalikan pandemi ini biar bisa pada kondisi seperti sekarang, diperlukan perhitungan-perhitungan yang lebih hati-hati lah. Walaupun Gubernur Bali sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar tidak ada karantina atau cukup karantina 1 hari lah, baru masuk Bali tes PCR, kalau negatif langsung isolasi, kalau positif boleh lah, kalau negatif silakan jalan-jalan, kalau positif udah lanjutkan isolasinya kan seperti itu. Nah, di sini kan ada urusan industri pariwisata, para bisnis industri pariwisata. Kemudian ada urusan komunitas. Di urusan komunitas inilah kita mungkin kami masyarakat dan Pak Kapolres beserta jajaran untuk ikut membuat situasi biar gimana Bali bisa mempertahankan situasi seperti sekarang ini. Yang kedua adalah peranan dari pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang mungkin lebih fleksibel tapi tetap mengutamakan prokes. Yang ketiga ya Pak Madela dari unsur media ikut mensosialisasikan. Kalau 4 itu bekerja sama dengan baik, tentu urusan-urusan yang mungkin jadi permasalahan tadi bisa kita eliminir atau kita hilangkan. Itu gambaran situasinya, sehingga teman-teman di industri pariwisata yang mengatakan kok tidak ada datang nih turis-turis asing, itu jawabannya itu. Jadi tidak cukup hanya dengan buka border. Ada hal-hal lain yang harus dilakukan. Itu juga yang harus diketahui oleh masyarakat. Ya, itu yang harus diketahui. Dulu kan
permintaan tuntutannya buka border, buka bandara. Sekarang bandara udah dibuka 1 bulan. Orang asingnya tak datang, berarti bukan hanya persoalan di kita, persoalan di mereka pun harus diperhatikan itu. Baik. Kenapa mereka tidak masuk itu? Baik, baik. Tentunya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres Bapak Andrian, akan memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng dalam beraktivitas, walaupun di dalam masa pandemi ini sendiri. Berarti ada terobosan-terobosan kreatif yang dilakukan oleh Polres Buleleng ini sendiri untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat dalam beraktivitas di masa pandemi ini sendiri, Pak Iya, Pak. Andrian? Jadi kalau untuk memberikan rasa aman dan nyaman di masyarakat, kita punya beberapa terobosan kreatif, Pak. Tadi seperti saya sampaikan bahwa di Buleleng itu terdiri dari kurang lebih sepertiga Pulau Bali dan berbatasan langsung dengan Laut Utara, Pak. Ya. Dan kita punya satpol air, kita memberikan rasa nyaman kepada warga-warga nelayan dan pesisir pantai. Itu kita ada program seperti yang namanya Bang Wayan, Pak. Itu sambang warga nelayan. Lalu Bakti Kumala itu Bayangkara, Pemerhati, Kura-kura, lumba-lumba dan biota laut. Kan kita tahu di Lovina itu hanya lumba-lumba, daya wisata. tariknya adalah lumba-lumba, Pak. Jadi waktu saya datang sini pertama kali, orang datang ke Lovina pasti yang ditonton lumba-lumba. Ya. Bayangkan kalau tiba-tiba lumba-lumba itu nggak mau lagi muncul, Pak. Nasihat, Pak, warga nelayan. Ya. Jadi mereka tuh Jangan sampai ngambul ya. ya jangan sampai Lumba-lumbanya. lumba-lumbanya itu pindah tempat. Ya. Jadi kita dengan lembaga terkait kita mengadakan kegiatan supaya memberikan himbauan kepada nelayan, masyarakat. Kalau pada saat melihat lumba-lumba itu juga jangan mengadakan apa istilahnya, jangan merusak biota laut. Terus termasuk saya juga sering mengadakan pelepasan tukik, Pak. Pelepasan tukik itu Iya. penyu kita lepas supaya harapan kita dia dapat berkembang biak. Karena kan kalau dia tidak dibantu dengan pembesaran itu banyak predatornya. Iya. Nah, selain itu juga kemarin saya sempat mengadakan kegiatan vaksinasi terapung, Pak. Vaksinasi terapung. Itu seperti apa kegiatan? Jadi gini, Pak, saya kan baru pas saya ke daerah Teluk Prime ya, Grogak sana, saya ngeliat banyak rumpon, Pak ya. Ya, rumpon ya kalau sih namanya. Mancing. Bukan, Pak, apa namanya? Tempat nginiin nampung ikan itu. Nampung ikan sama nampung tiram mutiara. Mutiara. Iya. Itu jauhnya dari pantai berapa? Lumayan, berapa- Pak ya, sekitar 5-10 menit. Oke. Saya datang ke sana, saya tanya, sudah vaksin? Belum, Pak, nggak ada waktu, Pak. Saya jaga di sini malam, nggak ada vaksin malam. Akhirnya saya inisiatif, oke, kita adakan vaksinasi terapung, kita jemput lah, kita datang ke sana, Pak. Langsung jadi di rumponnya, Pak, kita suntik itu orang-orang itu. Divaksin. Ya, di tempat rumponnya. Jadi pada saat mereka kerja itu, mereka nungguin rumpon itu, kita suntik mereka. Baik. Jadi mereka tidak langsung datang lagi, tidak usah datang lagi ke balai desa ataupun puskesmas. Nah, mereka merasa sangat terbantu gitu, Pak. Iya. Ya, itu, Pak, yang dari segi di wilayah laut. Selain itu juga kita juga ada kegiatan tim reaksi cepat antisipasi kejahatan jalanan, Pak. Jadi kita membentuk tim itu gabungan juga dengan Kodim, batalion. Kalau memang ada kejahatan jalanan, kita akan dapat melakukan reaksi cepat menggunakan kendaraan roda 2, Pak. Selain itu juga kita juga ada yang namanya kegiatan, yaitu adalah menekan korban narkoba, Pak. Jadi kita bekerja sama dengan BNK, BNK Kabupaten. Badan Nasional BNNK. Kalau memang nanti ada masyarakat yang pengguna narkoba, kita berikan kesempatan dia untuk istilahnya rehab, mengakui, Pak, saya menggunakan narkoba, saya pengen sembuh. Jadi nggak usah kita tangkap dulu, kita proses, baru kita rehab. Tapi mereka datang, kita akan fasilitasi, kita rehab nanti, Pak.
itu Pak yang terkait dengan kegiatan kriminalitas di Buleleng. Jadi ada beberapa terobosan-terobosan kreatif yang dilakukan dari Polres Buleleng, termasuk juga kita mengetahui bukan hanya di darat, tetapi juga dilakukan di laut juga. Betul, karena kan seperti itu. Buleleng dari ujung ke ujung Pak laut semua. Pak. Ini yang menarik sekali. Iya. Baik. Awalnya itu saya lihat kok kasihan mereka ini belum vaksin. Kenapa? Nggak ada waktu Pak ya. Itulah kita adakan vaksinasi terapung. Kita sisir Pak dari barat ke timur yang rumpon-rumpon itu. Pak. Ya apa namanya belum vaksin, kita jadwalkan vaksin. Oke, baik. Dan ini yang menarik juga adalah sambang warga nelayan. Apa yang dilakukan pada saat sambang warga nelayan itu sendiri, Pak? Ya, jadi memberikan edukasi juga kan tentang bagaimana protokol kesehatan? Ya, itu juga. Yang kedua juga jangan sampai kita memberikan himbauan kalau mereka warga nelayan tuh kalau melaut sebisa mungkin jangan sendiri, Pak. Soalnya kalau sendiri ada apa-apa nggak ada yang bantuin. Baik. Mereka kita sampaikan bahwa kalau melaut ada batas-batasnya, jangan sampai nanti tiba-tiba kadang-kadang mereka tuh saking mungkin lupa bahan bakarnya habis. Sering kita bantu Pak, kita tarik lagi. Baik. Mungkin pas lagi banyak ikan tiba-tiba bahan bakar habis, kita bantu tarik lagi. Jadi kita sampaikan ke ini. Selain itu juga kita memberikan rasa aman bahwa ada polisi Pak di laut itu juga ada, bukan hanya di darat saja, tapi di laut juga ada polisi. Baik. Yaitu polisi polair, pakaian biru juga Pak. Kita punya 4 kapal Pak sana. Cuman jangkauan kapal kita mungkin tidak jauh, tapi saya rasa cukup lah untuk warga nelayan yang mencari ikan di sekitar yang menggunakan jukung, bukan menggunakan kapal-kapal besar, tapi kapal jukung itu Pak. Oke, baik. Kita mengetahui bahwa untuk masuk ke daerah Bali ini sendiri kita memiliki jalur yang resmi adalah di Gilimanuk. Apakah juga kita mengetahui daerah perairan? Ada Pak, Celukan Bawang Pak. Celukan Bawang juga ada. Kemudian di Sangsit ada jalur-jalur tikus juga menjadi perhatian juga kah dari Polres Buleleng? Pasti Pak. Karena kan jalur tikus di daerah kita, terutama di jalur barat itu sangat banyak, Pak. Kita juga takut itu menjadi, ya kita sinyalir ya, menjadi peredaran narkoba juga. Kita lakukan himbauan kepada warga nelayan, jangan sampai ada orang asing, ya kalau yang tidak dikenal, yang menawarkan sesuatu, ternyata mereka membawa entah itu narkoba atau bahan peledak. Kita lakukan himbauan kepada warga pesisir pantai juga, Pak. Baik, itu terobosan yang dilakukan dengan Sandi Bang Wayan ini sendiri, Betul, Pak. Bang Wayan, sambang warga nelayan, sama dari tadi Bakci Kumala. Baik, dari ujung barat sampai ujung timur. Betul, juga Pak. dilakukan. Ya, tapi kita lebih fokusnya ke ujung barat, Pak. Karena kan lebih banyak lalu lintas di perairan itu di ujung barat dibanding ujung timur. Ujung timur biasanya orang-orang jarang sekali Pak yang sana. Baik. Selama ini dengan terobosan yang dilakukan oleh Polres Buleleng ini sendiri, respon masyarakat seperti apa, Pak? Mereka sangat antusias Pak. Pertama dalam program vaksinasi. Kalau ada waktu Bapak bisa lihat di YouTube Polres Buleleng, ada vaksinasi terapung itu. Mereka sangat antusias sekali Pak, karena itu Pak, mereka nggak punya waktu, tapi kita datang sana. Baik. Jadi mereka terbantu sekali dengan adanya vaksinasi terapung. Juga kita melakukan baksos, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, CSR dari swasta, kita kepada warga-warga yang ada di nelayan itu Pak, di rumpon, termasuk yang lagi sedang laut, kita datengin Pak. Baik. Jadi biasa kita kan bagi-bagi bantuan sosial kan di balai desa ataupun di tempat-tempat yang mendatangkan orang banyak. Tapi ini enggak, kita datang langsung ke mereka tempat cari nafkah di lautan di laut Pak. Baik, Pak Andrea dan Pak Budi, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain akan kami buka kembali di 0361894800 dan juga di 0361894841 sesaat lagi.
Oke, masih dalam Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng, dan yang pastinya masih bersama Kapolres Buleleng Bapak AKBP Andrian Pramudianto dan juga seorang praktisi hukum Bapak Nyoman Budiatnya. Terobosan kreatif pun sudah dilakukan oleh Polres Buleleng dan sedang dilakukan bukan hanya di darat tetapi juga di lautan, di laut ya, bagi masyarakat ini, khususnya bagi mereka yang belum divaksinasi, itu yang menjadi ya sangat menarik sekali. Nah, ini bagi mereka yang terobosan kreatif dari Polres Buleleng juga bagi masyarakat yang dalam masa pandemi ini sendiri untuk mengurus surat-surat misalnya seperti itu juga, apakah untuk mendekatkan masyarakat kepada pihak kepolisian juga dilakukan, Pak? Pasti Pak. Kita ada namanya program Si Poleng Ayah, Pak. Si Poleng Ayah. Ya, jadi Si Poleng itu adalah Polisi Buleleng Ayah. Oh, Polisi Buleleng Ayah, Si Poleng Ayah. Oke. Kita datang ke lokasi, ke desa, itu kita membuka yang namanya gerai perpanjangan SIM, terus SKCK, juga pelayanan kepolisian lainnya, Pak. Jadi seperti mungkin ada dia melapor kehilangan surat-surat, barang, kita satu bis itu Pak datang ke lokasi yang kita tentukan. Jadi satu minggu itu jadwalnya 3 kali Pak, pergantian. Supaya masyarakat juga nggak mengurangi mobilitas ya Pak ya. Waktu zaman PPKM kemarin kan kita menekan mobilitas masyarakat, tapi juga mereka ada keperluan yang harus diurus, ya makanya kita yang melakukan kegiatan door to door atau jemput bola ke masyarakat, namanya itu Si Poleng Ayah. Si Poleng Ayah ini pun dilakukan di 9 kecamatan. Ya, ganti-gantian Pak. Seminggu 3 kali jadwalnya Pak. Masyarakat pun sudah mengetahui jadwal-jadwal tersebut. Sudah, Pak Andrian. Kita kan kerjasama dengan media di Buleleng ya, radio, termasuk kita juga punya website Polres Buleleng Pak. Itu bisa dibuka di situ jadwal-jadwal kapan, termasuk bisa mendaftar secara online kalau memang nanti masyarakat ingin melakukan pengurusan administrasi di pelayanan kepolisian. Daftar secara online, datang kapan, juga bisa datang langsung ke sistem pelayanan satu atap terpadu. Jadi kita punya Pak, satu gedung itu terpadu pengurusan SIM, STNK, BPKB, SKCK, laporan kehilangan, itu dalam satu atap. Dan kita menggunakan antrian online yang terintegrasi Pak. Mungkin seperti di bank Pak ya, kita mau datang ke misalnya mau ngetik, pencet mau SIM, mau SNK, mau apa, itu tinggal pencet aja nanti kan keluar antrian online itu Pak. Di website Polres Buleleng. Baik, ini terobosan kreatif yang dilakukan oleh Polres Buleleng, bukan hanya memberikan rasa aman, nyaman masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan administrasi, tetapi Polres Buleleng pun melakukan kegiatan bakti sosial, peduli sesama, kegiatan yang dilakukan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi ini sendiri, Pak. Iya, betul. Kita rutin Pak, berkat bantuan dari pemerintah, rekan-rekan swasta, CSR itu, kita rutin mengadakan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, khususnya di lokasi daya tarik wisata Pak. Kan kita kemarin pariwisata sangat ngedrop sekali. Beberapa pelaku wisata itu mereka mengeluh Pak. Termasuk kemarin kita dari pemerintah ada program namanya BTPKLW, bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung. Itu satu orang oleh pemerintah diberikan bantuan tunai langsung sebesar 1,2 juta. Kita memberikan dengan menggunakan cara mendata, lalu membuat surat untuk panggilan ke Polres untuk hadir dalam penyerahan BTPKLW tersebut. Alhamdulillah sudah terlaksana, kerjasama dengan Kodim, itu sekitar 3.500 orang Pak yang dapat. Baik, sudah masyarakat pun sudah merasakan manfaatnya. Sudah. Baik, Pak Budi, ini yang menarik sekali, terobosan-terobosan kreatif yang dilakukan oleh Polres Buleleng semakin memberikan mendekatkan masyarakat kepada kepolisian, polisi seperti itu, dan apa yang sudah dilakukan juga seperti jemput bola ke daerah-daerah terpencil, bisa dikatakan demikian. Jadi agenda-agenda program-program yang kreatif itu sebenarnya
bagian dari apa yang kita alami karena pandemi ini. Karena pandemi ini. Kalau dulu kan kalau melakukan program mengumpulkan masyarakat untuk suatu kegiatan dulu kan tinggal dikumpulkan. Tapi dengan ada pandemi kan ada prinsip untuk menghindari kerumunan kan seperti itu. Iya. Sehingga Pak Kapolres bilang ya vaksin terapung itu. Jadi kalau dulu kita yang dikejar-kejar, kita yang ngejar-ngejar mau dapat vaksin, sekarang karena ada kegiatan lebih kreatif dari pihak kepolisian yang ngejar-ngejar masyarakat yang ada di rumpun dan nelayan-nelayan itu untuk vaksin kan seperti itu. Nah jadi tidak bisa apapun sekarang ini kalau kita tidak melakukannya dengan sedikit kreatif akan bisa berjalan dengan baik. Apalagi di zaman digital kayak gini. Pak Kapolres mengatakan tadi bahwa ada satu gedung di Polres Buleleng yang khusus melayani Di Kampung Tinggi, Pak. Kampung Tinggi. Pelayanan satu atap itu. Semua profesi, semua pekerjaan, semua lembaga harus sudah adaptif terhadap dunia milenial seperti sekarang ini, dunia digital seperti sekarang ini, sehingga pelayanan yang diberikan oleh teman-teman dari kepolisian itu udah bisa sangat maju. Seperti yang Pak Kapolres tinggal tekan kan. Jadi orang sudah bisa mengukur sendiri kapan dia dapat giliran dan tidak melahirkan tudingan lagi, oh diskriminasi ini pelayanannya, kan sudah bisa dihindari hal yang kayak gitu. Bisa dihindari karena saya lihat karena saya udah 25 tahun jadi pengacara, ada perubahan Pak. Jadi masyarakat takut sama polisi, sekarang menganggap polisi sebagai kawan itu kan. Baik. Ya, Sebagai memang pelayanan-pelayanan yang diberikan memang jauh lebih baik. Berbicara tentang pelayanan, nah, apa yang sudah dilakukan oleh pihak polisi atau Polres Buleleng sendiri dengan apa yang sudah dilakukan dengan terobosan si Polengayah ini sendiri, ada kata ngayah di sini Pak? Ya, jadi Polres Buleleng termasuk pintar Pak, dengan menarasikan si Polengayah. Ada hal-hal yang berbau kearifan lokal yang dipakai itulah. Sehingga ini kan bisa menjadi lebih adaptif, lebih mendekatkan Polres Buleleng dengan masyarakatnya. Jadi dengan mengambil kata ngayah itu yang artinya berbuat, mengabdi dengan ikhlas, tentu masyarakat menjadi lebih familiar dengan istilah-istilah tersebut, yang artinya di mana teman-teman dari kepolisian lah yang hadir kepada masyarakat untuk menyampaikan program, melaksanakan program atau memberikan bantuan. Tentu ini sebuah langkah maju, langkah kreatif, langkah modern, tapi tetap memperhatikan kearifan lokal. Baik, semakin apa yang sudah dilakukan oleh Polres Buleleng ini sendiri semakin mendekatkan polisi dengan masyarakat tentunya. Pak Andrian selaku Kapolres Buleleng, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng sendiri Pak? Ya, jadi saya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Buleleng. Dalam beberapa bulan terakhir ini kita perjuangan untuk menurunkan level PPKM Pak, itu sangat berat sekali ya, tapi kita belum selesai Pak, karena virus ini masih terus berevolusi Pak. Masih ada varian-varian baru, di mana untuk mencegahnya ya kita kejarkan vaksinasi Pak. Sekarang isoter di Buleleng sudah tutup, tidak ada, tapi angka bor di RS di Buleleng sudah sangat rendah. Ya, maksudnya masih banyak. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di fasilitas kesehatan yang ada. Kalau dulu kan penuh, akhirnya kita buka isoter di beberapa lokasi. Jadi tolong kepada masyarakat, apabila masih ada yang belum vaksin, silakan kita satu hari itu membuka vaksin gerai vaksin presisi di Polres Pak. Termasuk kita jemput bola ke beberapa polsek, kecamatan untuk melakukan vaksinasi jemput bola. Terus yang kedua, tetap kita menjaga situasi Kamtipmas di Buleleng supaya tetap kondusif, tidak ada gangguan apapun. Kalau memang nanti ada laporan pengaduan, silahkan untuk tidak segan-segan melaporkan kepada Polsek maupun Polres Buleleng. Baik, Pak Andrian, Kapolres Buleleng, dan Pak Budi, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan ini bukan berarti walaupun angkanya cuma melandai, bukan berarti kita abai terhadap protokol kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan dengan disiplin. Saya Mari Sukarang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.